الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan nama Allah yang ke-15, yaitu Al-Azim pada halaman 53. Pada halaman 53. Al-Azim dalam bahasa Indonesia berarti Maha Agung. Terkadang dalam Al-Quran Al-Azim juga diartikan dengan Maha Besar. Diartikan juga dengan Maha Besar. Ambil contoh misalnya ayat terakhir dalam surat, di akhir surat Ayatul Kursi, Allah berfirman, "Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim." Jadi Al-Azim artinya Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Allah Maha Agung secara total, secara mutlak. Artinya Allah agung dalam segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung dalam zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung dalam segala sifat-sifatnya. Maha Agung zat Allah, karena zat Allah itu tidak bergantung terhadap zat yang lain. Zat kita sangat bergantung dengan adanya ayah dan ibu. Kalau tidak ada ayah, tidak ada ibu, kita pun tidak ada. Maka zat kita zat yang penuh kekurangan. Sehingga begitu banyak orang yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita itu. Dari segi zat kita kurang. Ada orang tua sehingga kita kemudian ada. Kalau tidak ada orang tua, kita tidak ada. Kemampuan berpikir kita kurang. Untunglah ada guru-guru yang memberikan kita kesempurnaan untuk bisa berpikir dengan baik. Jadi ala kulli hal, zat kita dan seluruh sifat-sifat kita penuh dengan kekurangan-kekurangan, dan di setiap kekurangan itu kita membutuhkan pihak lain. Kecerdasan saya kurang, maka saya butuh seorang guru. Kekayaan saya kurang, maka saya butuh orang yang membantu. Saya orang yang lemah, maka saya butuh orang yang kuat. Saya punya banyak kekurangan,
Dan di setiap kekurangan itu saya membutuhkan pihak lain. Itulah yang tidak ada pada Allah. Makanya Allah Maha Agung. Ilmu Allah Maha Agung. Agung ilmu Allah, sehingga Allah tidak perlu guru untuk memiliki ilmu. Saya nggak bisa punya ilmu kalau nggak ada guru. Maka ilmu saya bukan ilmu yang agung, ilmu yang kurang, lalu disempurnakan oleh seorang guru sesuai kemampuan. Allah Maha melihat, penglihatan Allah itu agung. Agung dalam arti kata penuh dengan kesempurnaan. Adakah kekurangan dalam pandangan Allah? Tidak ada. Makanya pandangan Allah agung, karena tidak ada kekurangan padanya. Kekayaan Allah agung, karena kekayaan Allah tiada tanding. Kekayaan Allah adalah sumber dari segala kekayaan. Nah, maka Allah Al-Azim Maha Agung zat Allah, dan Maha Agung segala sifat-sifat Allah. Maha Agung dalam arti kata sempurna, tiada kurang, tiada batas. Kalau kita, zat kita tidak agung karena penuh dengan kekurangan. Sifat-sifat kita juga tidak agung karena penuh dengan keterbatasan. Jadi kesimpulan, kemahaagungan Allah dalam arti sempurna segala-galanya bagi Allah. Zatnya sempurna, tidak sedikit pun kekurangan. Semua sifat-sifat Allah sempurna, tidak sedikit pun ada keterbatasan. Jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quranul Karim menyebutkan nama Allah Al-Azim sebanyak 9 kali. Salah satunya terletak pada ayat yang disebut Nabi sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayatul Kursi. Kenapa ini ayat paling agung? Karena ini adalah ayat yang paling panjang berbicara tentang Allah. Surat Al-Ikhlas dinamakan sepertiga Al-Quran, karena pembicaraan surat Al-Ikhlas 100% adalah Allah. Namun surat Al-Ikhlas jauh lebih pendek dibandingkan ayatul Kursi. Pada akhir surat Al-Hasyr, Allah pun berbicara tentang dirinya melalui Asmaul Husna yang sangat panjang. Tapi nama dan sifat Allah dalam ayatul Kursi jauh lebih banyak dibandingkan yang terdapat di bagian akhir dari surat Al-Hasyr. Maka ayatul Kursi ayat yang paling agung karena ayatul Kursi adalah ayat yang paling panjang berbicara tentang Allah. Al-Quran semuanya datang dari Allah. Tapi sebagian Al-Quran lebih mulia daripada sebagian yang lain, tergantung apa yang sedang dikandung dan dibicarakan. Tentu ayat yang berbicara tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, dan surat yang berbicara tentang Allah, qul huwallahu ahad, tidak mungkin keduanya punya keagungan yang sama. Surat Al-Ikhlas lebih agung daripada surat Al-Lahab. Kenapa? Karena pembicaraan surat Al-Ikhlas adalah Allah. Jadi dengan demikian, sebagian ayat, sebagian surat lebih agung, lebih mulia dibanding yang lain, tergantung apa yang sedang dibicarakan. Maka semua yang berbicara tentang Allah memiliki keagungan dibanding yang lain. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Kalau ayat yang paling agung ayatul Kursi. Tapi surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena Anda lihat
sentralisasi pembicaraan surat Al-Fatihah adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Di antara ayat yang menyebutkan Asmaul Husna Al-Azim adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu ayatul kursi. Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan tidaklah sulit bagi Allah menjaga keduanya. Tidak sulit bagi Allah menjaga langit, tidak sulit bagi Allah menjaga bumi. Kalau langit yang besar, bumi yang luas, tidak sulit bagi Allah menjaganya, apalagi Anda yang sangat kecil. Tapi apa dibandingkan langit dan bumi? Ukuran kita nggak ada sama sekali. Jadi kalau langit yang besar, bumi yang besar, Allah jaga tanpa sedikit pun kesulitan bagi Allah, apalagi menjaga saya dan Anda yang sangat kecil. Lebih tidak ada lagi kesulitan bagi Allah. Perhatikan bagian akhir dalam ayat tersebut. Setelah Allah berfirman wala ya'uduhu hifdzuhuma, tidak sulit bagi Allah menjaga keduanya. Kenapa? Wa huwal aliyul azim, karena dia maha tinggi, karena dia maha besar. Karena dia maha tinggi, karena dia maha agung. Karena Allah maha tinggi, karena dia maha agung, maka tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, mari kita lihat apa penafsiran Al-Azim. Penulis berkata, Al-Azim berarti pemilik keagungan. Maknanya agung kedudukan, kemuliaan dan kehormatannya melampaui batas-batas logika, sehingga tidak dapat digambarkan adanya batas bagi hakikat dan kaifiatnya. Ini ucapan Imam Ibnul Athir, dikutip oleh penulis buku ini. Imam Ibnul Athir rahimahullah mengatakan, Allah Al-Azim artinya maha agung kedudukan Allah. Maha agung kedudukan Allah. Di depan Anda banyak kedudukan. Ada kedudukan RT, di atasnya ada RW, lalu kemudian ada lurah, ada camat, bupati, wali kota, presiden, dan selanjutnya. Tetapi di atas segala kedudukan itu ada kedudukan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Maha Al-Azim artinya maha agung kedudukan Allah. Kemuliaan dan kehormatan Allah melebihi batas-batas logika. Bisakah logika kita membatasi keagungan Allah itu? Tidak. Keagungan seorang presiden itu terbatas. Apalagi keagungan menteri, keagungan gubernur. Tapi keagungan Allah Azza wa Jalla tidak dapat terbatas sama sekali. Jadi enggak mungkin ada seseorang yang mampu melukiskan secara utuh, secara tuntas keagungan Allah itu seperti ini. Enggak lebih dari enggak ada. Ya. Baiklah jemaah sekalian, itu komentar Imam Ibnul Athir. Maka karena Allah agung, tidak ada yang bisa membatasi hakikat dari Allah itu. Ilmu Allah, apakah ada batasnya? Tidak ada. Kekayaan Allah, apakah ada batasnya? Tidak ada. Kekuatan Allah, apakah ada batasnya? Tidak ada. Itulah kemahagungan itu. Kemahagungan ketika semua yang berhubungan dengan Allah tiada batas. Ilmu Allah tiada batas, kebaikan Allah tiada batas, kasih sayang Allah tiada batas. Tidak ada kata-kata yang mampu melukiskan hakikat semua yang berhubungan dengan Allah. Hakikat kasih sayang Allah, bisakah Anda membatasinya dalam ucapan-ucapan?
Gak bisa kita batasi. La haula wala quwata illa billah. Kemampuan kita melukiskan sesuatu terbatas, sementara Allah itu tiada batas. Makanya tidak ada yang dapat menggambarkan hakikat Allah itu. Kenapa? Kemampuan kita untuk menggambarkan apapun terbatas, sementara yang akan digambarkannya itu Allah tiada batas. Maka di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak ada yang mampu membatasi hakikat dan kaifiat Allah. Mungkin ilmu Allah seperti ini, enggak. Allah lebih dari itu. Mungkin kekuatan Allah seperti ini, enggak. Allah lebih dari itu. Mungkin kasih sayang Allah seperti ini, tidak. Allah di atas itu. Setinggi apapun Anda membicarakan Allah, Allah tetap di atas itu semuanya. Sehebat apapun Anda berbicara tentang Allah, Allah tetap di atas itu semuanya. Maka tidak ada yang mengetahui kehebatan Allah kecuali Allah. Jadi Anda jangan berpikir kalau Anda melukiskan ilmu Allah dalam 500 halaman, apakah Allah seperti itu? Di atas itu. Maka saya katakan, setinggi apapun Anda lukiskan ilmu Allah, namun ilmu Allah itu lebih dari itu. Sehebat apapun Anda lukiskan kemahabaikan Allah, namun kemahabaikan Allah di atas itu semua. Jadi hakikat Allah, hakikat sifat-sifat Allah di atas segala ucapan yang bisa kita sampaikan. Kalau Anda memuji saya, Anda bisa berlebihan. Kalau Anda memuji saya, Anda bisa berlebihan. Kenapa? Karena boleh jadi pujian Anda lebih panjang, lebih besar, lebih tinggi daripada saya yang sesungguhnya. Maka pujian Anda bisa berlebihan untuk saya. Pujian Anda untuk Rasulullah pun bisa berlebihan. Karena meski dengan kemuliaan beliau punya keterbatasan. Karena ada keterbatasan Rasulullah, sehingga pujian untuk beliau bisa berlebihan. Pertanyaan jamaah sekalian, mungkinkah ada orang yang memuji Allah berlebihan? Mungkinkah itu? Enggak mungkin. Karena Allah di atas segala pujian kita. Saya ulangi sekali lagi, Anda memuji orang tua Anda, bisakah berlebihan? Bisa. Orang tua saya punya keterbatasan, sehingga pujian untuk yang terbatas bisa berlebihan. Meski dengan keagungan Rasulullah, beliau tetap memiliki keterbatasan, maka pujian untuk beliau bisa berlebihan. Meski dengan kemuliaan para malaikat, namun mereka pun memiliki keterbatasan. Pujian untuk yang memiliki keterbatasan bisa berlebihan. Tapi jemaah sekalian, apakah ada keterbatasan Allah? Tidak ada. Maka tidak pernah ada pujian yang berlebihan kepada Allah. Itulah makanya tadi Imam Ibnu Katsir mengatakan, tidak ada logika yang bisa membatasi hakikat Allah. Artinya apa? Tidak ada yang berlebihan memuji Allah, karena Allah di atas segala pujian-pujian kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami ini saat beliau betul bersabda, La uhsi thana'an alaika anta kama atnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi kata untuk memujimu. Engkau adalah seperti pujianmu, tidak seperti pujianku. La haula wala quwata illa billah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenal Allah, lalu beliau mengatakan, Anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, pujian untukmu sesuai pujianmu, tidak sesuai pujianku. Tidak ada pujian manusia yang sesuai untuk Allah. Semua pujian manusia selalu lebih rendah dari Allah yang sesungguhnya. Maka Nabi kita mengatakan, Ya Rabb, Ya Allah, pujian untukmu seperti pujianmu terhadap dirimu, bukan seperti pujianmu.
Pujianku, pujian semua orang untukmu selalu lebih rendah daripada engkau yang sesungguhnya. Inilah kemahaagungan itu. Saat tidak ada kata puji, melainkan semuanya lebih rendah dari Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Agung. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Keagungan adalah sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang makhluk pun. Keagungan sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Karena hakikat keagungan adalah kesempurnaan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, maka tidak ada manusia yang agung. Dan oleh karena Allah yang sempurna, maka keagungan itu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mungkin saya, Anda atau siapapun agung sementara kita banyak kekurangan? Enggak. Di setiap kekurangan kita dicela. Di setiap kekurangan kita bahkan dicaci. Karena kita penuh dengan kekurangan, jauh dari kesempurnaan, maka tidak ada manusia yang agung. Maka agung itu hanyalah Allah, karena hanya Allah satu-satunya yang sempurna. Apa arti akbar? Allahu akbar. Maha besar itu arti bebas. Arti akbar yang sesungguhnya adalah lebih besar. Karena asmaul husnanya adalah al-kabir. Kalau akbar itu bukan asmaul husna, tetapi sifat Allah, bukan nama Allah. Kalau nama Allah itu adalah al-kabir. Kalau akbar bukan nama Allah tapi sifat Allah. Apa arti akbar? Arti akbar yang sesungguhnya adalah lebih besar. Nah, coba lihat dalam zikir kita, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Alhamdulillah, terpuji Allah dengan segala kelebihan. Tidak ada kekurangan bagi Allah. Semua kelebihan ada pada Allah. Apakah itu Allah itu? Tidak. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari itu. Faham? Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala keburukan. Tidak satu debu keburukan pun ada pada Allah. Itulah arti subhana, maha suci. Alhamdulillah, terpuji Allah. Terpuji Allah dengan segala kebaikan. Anda dipuji karena 2 kebaikan. Ini dipuji karena ada 3 kebaikan. Siapa yang dipuji dengan segala kebaikan? Hanya Allah. Suci Allah dari segala keburukan. Subhanallah. Terpuji Allah dengan segala kebaikan, alhamdulillah. Apakah Allah itu sekedar subhanallah dan alhamdulillah? Tidak. Allah itu akbar, lebih besar daripada sekedar gabungan subhanallah dan alhamdulillah. Ya salam. Mudah-mudahan Anda paham. Kalau Anda tidak suci dari kekurangan, karena kekurangan Anda miliaran, Anda tidak dipuji dengan segala kebaikan, cuma 2 kebaikan Anda yang dipuji. Sementara Allah suci dari segala keburukan, dipuji dengan segala kebaikan. Namun sekedar subhanallah dan alhamdulillah itu belum menggambarkan Allah. Maka muncul yang ketiga, akbar. Allah lebih besar daripada sekedar subhanallah walhamdulillah. Masya Allah jemaah sekalian, maka Asmaul Husna al-Azim luar biasa. Oleh sebab itu Nabi kita SAW bersabda, apabila seseorang akan tidur, begitu ia merebahkan tubuh untuk tidur malam, lalu ia katakan, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illahu, al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. 1 kali. Apa yang akan dia dapatkan?
ghufira lahu dzambuhu wa in kana mithla zabadil bahr. Diampuni dosa-dosa masa lalu meskipun sebanyak buih di lautan. Ulama kita mengatakan, kenapa dosa masa lalu meski sebanyak buih di seluruh lautan diampuni oleh Allah hanya dengan satu kali mengucapkan astaghfirullahaladzim sampai akhir? Jawabannya, tidak mungkin seorang hamba minta ampun dengan menyebutkan azim, maha agung, lalu masih ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Enggak mungkin. Ketika Anda minta ampun astaghfirullah, lalu Anda sebutkan keagungan Allah Al-Azim, makanya dosa Anda meski sebanyak buih di seluruh lautan semuanya diampuni oleh Allah. Ya, misalnya astaghfirullahaladzim, Anda sebutkan keagungan Allah ini untuk minta ampun. Ternyata yang diampuni oleh Allah cuma 3 dosa. Apa artinya azim kalau cuma 3 dosa? Maka dosa masa lalu meski sebanyak buih di seluruh lautan diampuni oleh Allah, karena Anda minta ampun itu sambil menyebutkan azim, kemahagungan Allah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, keagungan adalah sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang makhluk. Kenapa demikian? Karena hakikat keagungan adalah kesempurnaan. Agung Allah karena Allah sempurna. Saya tidak agung karena saya tidak sempurna. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak celaan-celaan, maka saya tidak orang yang agung. Lalu penulis mengatakan, ya, ini ucapan Imam Al-Asfahani. Ini ucapan Imam Al-Asfahani ditulis oleh penulis, dikutip oleh penulis. Namun Allah menciptakan keagungan di antara manusia agar mereka saling menghormati. Lalu di antara mereka ada yang dihormati karena harta, karena akhlak, karena ilmu, karena kekuasaan atau kedudukan. Namun keagungan mereka hanyalah karena satu faktor tertentu dan tidak mutlak, dan hanya Allah yang diagungkan dengan segala hal. Apa maksudnya? Allah Maha Agung. Namun Allah memberikan tetesan-tetesan agung kepada manusia. Ada orang yang Allah berikan satu tetes keagungan, yaitu harta. Ada orang yang diberikan Allah satu tetes keagungan, yaitu kedudukan. Ada orang yang diberikan Allah setetes keagungan, yaitu ilmu. Ada orang yang Allah berikan tetes keagungan, yaitu usia yang sudah tua. Allah Maha Agung, namun tetes-tetes keagungan itu Allah berikan kepada sebagian manusia. Kenapa? Agar manusia saling menghormati. Allah teteskan keagungannya kepada orang yang sudah tua agar dia dihormati yang muda. Allah teteskan keagungannya kepada orang yang berilmu agar dia dihormati oleh orang-orang awam. Allah teteskan keagungan itu kepada penguasa agar dia dihormati oleh rakyat. Penguasa yang tak dihormati rakyat nggak akan mampu memimpin. Kalau dia tidak mampu memimpin, hancurlah negara. Allah teteskan keagungannya kepada orang-orang kaya agar mereka dihormati orang miskin, sehingga mereka membantu orang miskin. Kalau orang kaya nggak dihormati orang miskin, dia tidak akan membantu yang miskin. Maka penulis mengutip ucapan Imam Al-Asfahani, hanya Allah yang Maha Agung. Namun Allah teteskan keagungan itu kepada manusia agar manusia hidup saling menghormati. Allah teteskan keagungan kepada yang tua agar yang tua dihormati. Allah teteskan keagungannya kepada ulama agar mereka dihormati. Tapi walau demikian, betapapun ada manusia yang dihormati karena keagungan, hanya karena satu faktor keagungan. Seorang ulama dihormati hanya karena satu tetes keagungan, yaitu ilmu. Orang tua dihormati
hanya karena satu tetes keagungan, yaitu usia yang sudah tua. Maka Imam Al-Asfahani rahimahullah mengatakan, Allah teteskan keagungannya kepada orang-orang tertentu agar manusia hidup saling menghormati. Namun tidak ada manusia yang dihormati dengan segala keagungan. Paling-paling ada orang dihormati dengan satu keagungan. Orang dihormati karena dua keagungan. Tapi yang dihormati dengan segala keagungan tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang mendapatkan tetesan keagungan Allah karena itu hanya setetes, tidak perlu menyombongkan diri. Misalnya ada seorang guru agama, tentu saja karena ilmu yang dia miliki adalah ilmu Allah, itu adalah keagungan dalam dirinya. Tapi dia nggak boleh membusungkan dada, membesarkan kepala hanya karena satu keagungan yang dia miliki, yaitu ilmu agama. Kenapa? Karena di samping ilmu tersebut dia punya banyak kekurangan. Maka alhamdulillah, meski kekurangan kita namanya kekurangan, kita bersyukur kepada Allah dengan segala kekurangan itu. Kenapa? Seandainya Allah tidak berikan kita kekurangan, mungkin kita akan hancur dalam takabur. Mungkin kita akan menjadi orang yang sombong. Tapi Allah berikan saya satu kekurangan, dua kekurangan, 100 kekurangan, agar kekurangan-kekurangan itu menghentikan sombong saya, mematahkan takabur saya. Makanya mohon maaf, bodoh namanya kalau ada orang yang menyombongkan diri hanya karena merasa kaya. Kekurangan Anda memang memiliki kelebihan dengan kekayaan Anda, oke. Tapi kekurangan Anda di balik kekayaan Anda jauh lebih banyak. Soal kepintaran Anda nggak pintar. Soal pendidikan Anda bukan seorang profesor. Soal ilmu Anda bukan orang berilmu. Soal ketakwaan Anda bukan orang bertakwa. Anda unggul dalam harta, tapi Anda minus dalam hal-hal lain. Maka jangan besarkan Anda dengan satu kelebihan yang ada. Maka lihatlah kekurangan Anda jauh lebih banyak daripada kelebihan. Jangan sombongkan kelebihan itu. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu dari beberapa keagungan yang Allah berikan, ada yang Allah berikan keagungan karena harta, ada yang agung karena jabatan, ada yang agung karena ilmu, ada yang agung karena usia. Semua keagungan ini yang paling agung adalah keagungan yang ada hubungannya dengan Allah, yaitu orang yang berilmu. Keagungan orang yang berilmu ada pada ilmunya, dan ilmu ini langsung dari ilmu Allah. Maka ini keagungan yang paling tinggi. Adapun keagungan karena jabatan itu keagungan yang paling rendah. Karenanya beberapa tahun habis itu nggak agung lagi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata Al-Azim Maha Agung dan Al-Ali Maha Tinggi digandengkan dalam dua tempat dalam Al-Quran. Salah satunya dalam ayat kursi yang bagi pembacanya terdapat perlindungan dari segala keburukan. Ya, jadi membaca ayatul kursi salah satu asbab seseorang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Antara lain karena dalam ayatul kursi itu ada penggandengan Al-Ali dan Al-Azim. Maha tinggi, Al-Azim maha besar atau maha agung. Itu azan bukan? Berapa menit lagi? Oke. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh karena Allah Subhanahu wa taala Al-Azim Maha Agung, kewajiban kita adalah mengagungkan Allah. Kewajiban kita adalah memuliakan Allah. Bagaimana Anda memuliakan Allah? Nomor satu,
hubungkanlah rezeki dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Uang saya rezeki, jabatan saya rezeki, keselamatan saya rezeki. Semua rezeki yang datang dari Allah, jangan hubungkan dengan selain Allah. Allah yang memberikan Anda sehat, tapi Anda sebutkan dokter, Anda nggak mengagungkan Allah, Anda nggak menghargai Allah itu. Allah yang memberikan Anda uang, tapi Anda bilang saya seorang bisnismen, Anda tidak menghormati Allah. Maka bagian dari mengagungkan Allah, menghubungkan segala warna-warni rezeki itu hanya dengan Allah. Dan Anda lihat dalam kehidupan, orang-orang yang terpukul karena pensiun, karena hilang pekerjaan, itu karena mereka melihat rezeki dihubungkan dengan selain Allah. Nih, kan sekarang BBM naik ini, banyak orang yang gelisah. Anda tahu kenapa mereka gelisah? Karena mereka melihat rezeki pada selain Allah. Ya, seandainya mereka yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak akan gelisah dengan semua yang terjadi. Kamu mau pensiun? Iya, pekerjaannya berhenti, rezekinya enggak. Tuh. Bisnis kamu dengar-dengar bangkrut? Iya, bisnisnya bangkrut, tapi rezekinya enggak bangkrut. Yang terjadi perubahan hanya pekerjaan, bukan rezeki. Sayangnya selama ini kita selalu melihat pekerjaan adalah rezeki. Akhirnya kita stres ketika pekerjaan kita terganggu. Ketika pekerjaan kita pensiun, kita pun stres. Kenapa? Selama ini kita melihat rezeki saya adalah pekerjaan saya adalah rezeki saya, makanya Anda stres ketika pekerjaan Anda selesai. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, sudahlah. Pensiun yang pensiun cuman pekerjaannya, rezekinya enggak pensiun. Yang naik harga BBM-nya, kalau rezekinya kan tidak terganggu insya Allah. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, bagian dari menghormati, mengagungkan Allah, hubungkan rezeki Allah dengan Allah, jangan dengan selain Allah. Anda sehat, Allah yang ngasih. Jangan katakan dokter. Itu namanya Anda nggak menghormati Allah. Sekarang Anda bayangkan gitu ya, Anda kasihkan Anda baju, Anda kasihkan saya baju. Saya bilang baju yang ngasih bukan Bapak Fulan, tapi Bapak Fulan lain. Apakah namanya saya menghormati Anda? Oh, saya mengingkari kebaikan Anda. Saya nggak hormat dengan hal ini. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, rezeki dari Allah. Pekerjaan kita bukan rezeki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskanlah persepsi selama ini yang salah. Pekerjaan saya adalah rezeki, rezeki saya adalah pekerjaan saya, salah. Karena persepsi yang salah inilah Anda akan stres ketika pekerjaan Anda pensiun, ketika pekerjaan Anda di PHK, ketika bisnis Anda terganggu. Kenapa? Karena Anda terlanjur melihat pekerjaan Anda adalah rezeki. Padahal rezeki itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menamakan dirinya Ar-Razzaq agar kita semua sadar bahwa rezeki itu Allah. Rezeki itu Allah. Antrian yang Anda lihat cari kerja, itu antrian cari kerja. Kalau antrian cari rezeki, nggak ada yang antri. Rezeki itu akan sampai kepada Anda tanpa Anda antri. Tapi kalau pekerjaan memang orang antri. Tapi kalau rezeki adakah yang antri? Tidak ada yang antri dalam rezeki. Nah, oleh karena Allah Maha Agung, maka hubungkanlah rezeki Allah dengan Allah. Jangan hubungkan rezeki dari Allah kepada selain Allah. Saya selamat karena ada polisi. Anda tidak menghormati Allah, Anda tidak mengagungkan Allah. Masuk waktu? Ya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Mendustakan nikmat
di antara penafsirannya adalah menghubungkan nikmat Allah dengan selain Allah. Allah yang ngasih uang, kata dia ini karena saya seorang profesional. Allah berikan rezeki berupa kesehatan, dia mengatakan ini karena dokter. Allah berikan rezeki bentuk keamanan, dia bilang ini karena ada Pak Polisi. Allah yang memberi, tapi malah yang diakui bukan Allah tapi selain Allah. Ini yang dinamakan fabi ayyi ala'i. Berapa kali ayat ini dalam surat Ar-Rahman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lebih 30 kali dalam surat Ar-Rahman. Kenapa banyak sekali? Karena memang penyakit manusia itu yaitu ya Allah yang memberikan, tapi yang diakui manusia adalah bukan Allah. Maka Allah mengatakan kalian mendustakan. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. InsyaAllah ada sambungan Al-Azim pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan setelah Isya, InsyaAllah kita buka sesi tanya jawab.